Oke, halo dulur. Selamat datang di Mado United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini ada berita bagus teman-teman terkait kedatangan pemain baru. Oke, langsung aja. Di sini aku ambil sumbernya dari Fabrizio Romano. Eksklusif. Cido Obi Martin akhirnya ke Manchester United. Here we go. Striker berbakat meninggalkan Arsenal dan dia baru saja menerima lamaran Manchester United. Jalur kunci bagi Cido yang menolak tawaran lebih tinggi dari Jerman untuk bergabung dengan Manchester United. Project meyakinkan talenta terbaik kelahiran 2007 untuk menerima Manchester United. Gokil, gokil, gokil. Selanjutnya, Ruud van Nistelrooy adalah kunci keputusan Cido Obi Martin untuk bergabung ke Manchester United. Van Nistelrooy berbicara kepada sang pemain tentang program pengembangannya. Oke, jadi untuk Cido Obi Martin ini kan sebetulnya sudah ada info kalau dia ingin keluar dari Arsenal. Mengingat kontraknya sudah habis musim ini dan dia tidak ingin memperpanjang kontrak. Lalu setelah itu dia menjajaki beberapa klub di IPL, manakah yang akan menjadi tujuan selanjutnya. Di lain sisi, klub Jerman seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund ini juga tertarik dengan pemain tersebut. Dan dia ditawari dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi setelah itu, pada akhirnya Cido Obi Martin memilih untuk datang ke Manchester United. Ini salah satu Ini salah satu keputusan yang besar bagi sang pemain, mengingat dia masih sangat muda ya, berusia sekitar 16 tahun. Dan dari sini kita bisa melihat bahwasanya nama besar Manchester United ini mulai terlihat dari beberapa pemain yang tertarik untuk datang ke Manchester United dengan berbagai proyek yang akan dikerjakan. Bahkan Ruud van Nistelrooy pun memiliki peran kunci dalam kesepakatan pemain ini. Sama halnya dengan ketika Leny Yoro waktu datang ke Manchester United, Rio Ferdinand pun meyakinkan dia dan menjadi sosok kunci dalam penandatanganan sang pemain seperti itu. Nah ini menarik ini karena ya nanti akan aku ulas lebih lanjut terkait Cido Obi Martin ini. Tapi dia menjadi salah satu talenta striker terbaik ya, mengingat permainannya di Arsenal untuk anak seusianya sangat bagus menurutku. Dan ini akan menjadi prospek jangka panjang bagi manajemen yang menarik ya. Karena Karena ya ini pemain muda yang sangat potensial di usianya yang masih 16 tahun. Bahkan dalam satu pertandingan melawan Liverpool kalau nggak salah dia mencetak 10 gol. Anjay, nyetak gol bancaan nih cakene. Keren ini berita yang sangat bagus ini. Oke, lanjut kita ke berita yang kedua. Di sini dikatakan Manchester United telah mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut pemain sayap berusia 16 tahun Samuel Lusal dari Crystal Palace. Oke. Tadi Cido Obi Martin, sekarang Samuel Lukas. Nah, ini Project jangka panjang Manchester United ini mulai benar-benar terlihat ya, bahwasanya ketika Sir Jim Ratcliffe mengatakan membeli Mbappe bukanlah suatu solusi bagi Manchester United. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencari penerus seperti Mbappe. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh manajemen. Bahwasanya fokus kita untuk proyek jangka panjang. Dan pemain-pemain muda adalah bibit-bibit yang akan kita butuhkan untuk memenuhi prospek tersebut. Seperti itu. Mulai dari Cido Obi Martin. Maka dari itu kita nggak perlu heran ketika Manchester United mendatangkan para pemain muda yang memang secara usia masih panjang, masih potensial, lalu masih bisa dikembangkan lagi
ketika datang ke Manchester United. Dari sisi pemain yang datang bisa kita lihat juga ya, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, bahkan sekarang Ciro Obi Martin yang usianya masih 16 tahun. Lalu Samuel Lusal ini. Nah, ini kan para pemain-pemain yang masih bisa dikembangkan lagi gitu loh potensinya. Dan merekrut para pemain ini menandakan bahwa ya dari pihak manajemen, dari pihak staff rekrutmen, Christopher Vivell itu melihat potensi dari para pemain ini. Dan prosesnya nanti ke depannya memang nggak akan langsung ya bisa terlihat kualitasnya seperti apa. Bahkan Leny Yoro yang masih baru bergabung pun sudah cedera gitu loh, cedera otot kabarnya. Ini kan ya agak sedikit menjadi kabar buruk, tapi ya tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa ini pemain yang gagal seperti itu. Karena kita bicara prospek jangka panjang. Jadi mari kita lihat perkembangannya nanti seperti apa terkait para talenta muda ini yang akan menjadi tulang punggung Manchester United untuk beberapa tahun ke depan. Oke? Tapi berita ini merupakan berita yang sangat bagus ya teman-teman terkait perekrutan para pemain muda. Lalu yang terakhir, nah ini kalau tadi bicara dengan pemain muda, ini pemain tua. Di sini dikatakan Manchester United sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Adrien Rabiot. United memimpin perlombaan untuk mengontraknya dengan pembicaraan mengarah ke arah yang positif dan semua pihak kini optimis bahwa kesepakatan dapat segera dicapai. Manchester United sedang berupaya menegosiasikan kontrak untuk Adrien Rabiot senilai 130 sampai 145.000 pound sterling per minggu, ditambah bonus penandatanganan. Oke, jadi untuk pemain free agent ini tampaknya ada negosiasi lebih intens ya terkait penandatanganan Adrien Rabiot. Setelah sebelumnya dia menolak tawaran dari Liverpool hanya untuk datang ke Manchester United, kini Manchester United berupaya membicarakan proses penandatanganan dengan lebih lanjut, menawarkan gaji per minggunya dengan bonus-bonus lain, dan mulai ada titik terang antar kubu ini dari pihak klub ataupun pihak sang pemain bahwasanya datang ke Manchester United adalah solusi terbaik. Oke. Ya, kembali lagi ini kan jadi daya tarik tersendiri ya untuk pemain datang ke Manchester United. Terlepas dari masa lalu yang begitu kelam, Manchester United masuk ke era kegelapan. Ya mungkin untuk saat ini di era kepemimpinan Ineos dalam menghandle Manchester United bisa menjadi harapan baru bagi para fans, bagi para pemain, para manajemen untuk kembali ke jalur yang benar. Seperti itu. Menarik. Oke, mungkin itu dulu ya, tidak terlalu panjang untuk saat ini. Dan yang pasti ini adalah kabar yang sangat baik bagi Manchester United. Sebuah angin segar bagi Manchester United. Gokil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.